Oke, selamat malam bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 1. Kejadian 1, mari kita baca ayat 1 sampai 31 bersama-sama. Secara silih berganti. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kita baca secara silih berganti, saya mulai dengan ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu baik, lalu pisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan
segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31 bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini Tuhan, kembali kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk kami boleh ya Bapa untuk belajar kebenaran firman. Bapa Surgawi, bantulah kami semua dengan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kasihan yang tolong kami Tuhan supaya kami bisa semakin mengenal Engkau dan juga semakin mengenal diri kami sendiri sesuai dan seturut dengan kebenaran firman. Dan juga Tuhan, supaya kami juga bisa melayani Engkau dengan baik seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah kiranya boleh menolong kami semua. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini kita akan memulai satu studi mengenai kitab Kejadian. Kita akan belajar mulai dari kitab Kejadian. Saya rasa di kelas bedah kita akan mulai mempelajari seluruh kitab dalam firman Tuhan. Saya rasa itu adalah hal yang baik supaya kita bisa lebih mengerti firman Tuhan dari Kejadian. Akan kalau Tuhan tolong suatu hari sampai kita Wahyu. Oke. Namun tentu kalau nanti ada topik-topik yang penting, misalnya hal-hal yang penting untuk kita pelajari, maka mungkin kita akan ambil 1-2 kali pertemuan untuk itu. Tapi selama tidak ada topik-topik yang penting yang untuk kita pelajari, maka kita akan lanjut terus mempelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, saya berharap kita bisa rajin datang dan teman-teman kita yang ada di luar, teman-teman kita yang bisa kita ajak, mari kita ajak mereka supaya sama-sama kita bisa belajar dari kitab Kejadian. Satu pembelajaran yang akan panjang, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi perlahan kita pelajari supaya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi malam hari ini kita mulai dengan Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, dan sebelum kita melihat apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 1, saya rasa baik bagi kita untuk melihat dulu tentang pendahuluan yang berhubungan dengan penulisan kitab Kejadian ini. Oke. Nah, seperti kita lihat dalam Alkitab kita, kitab pertama ini ditulis namanya sebagai kitab Kejadian. Nah, ini kata Kejadian ini berasal dari mana? Nah, perlu kita ketahui bahwa kelima kitab pertama dari Perjanjian Lama dan kelima kitab pertama dari Alkitab kita tentu itu sering disebut sebagai Torah. Torah. Dan Torah ini bisa dikatakan sebagai hukum Taurat, dan itu adalah sebutan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, dan juga terkadang disebut sebagai Pentateuch. Pentateuch, 5 kitab pertama disebut sebagai Pentateuch. Apa itu kelima kitab pertama? Kejadian, Keluaran, apa lagi? Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini tugas pertama, hafal kelima kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya rasa kita bisa atau sudah lebih mengenal dengan ini. 5 kitab pertama. Oke, jadi 5 kitab pertama ini disebut sebagai Pentateuch, atau juga orang-orang Yahudi disebutnya sebagai Torah. Oke, karena orang Yahudi sebenarnya membagi kitab mereka, karena kitab mereka hanya kitab Perjanjian Lama, dalam sebutan Tanakh. Tanakh. Apa itu Tanakh? Nah, Tanakh ini sebenarnya terdiri atas 3 kata yang digabungkan
Kata ta itu Torah. Torah artinya kelima kitab pertama, kitab hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah. Lalu na, ini Nabiim, kitab para nabi. Dalam Perjanjian Lama kita mengetahui banyak kitab para nabi. Lalu ada yang terakhir Ka sama Ha. Ini dari Ketubim. Ketubim, dan itu artinya tulisan. Tulisan-tulisan seperti Amsal, Mazmur, Ayub. Itu adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan buku-buku puisi. Ketubim. Jadi 3 pembagian yang dilakukan oleh orang Israel, orang Yahudi terhadap Alkitab mereka. Dan yang pertama, 5 kitab pertama disebut sebagai Torah. Dan kita walaupun mempelajari kitab Kejadian, namun sekalian kita melihat bahwa kelima kitab ini, baik itu disebut sebagai Torah atau Pentateuch, nanti akan kita melihat siapa penulisnya, karena kita percaya penulisnya hanya ada satu orang saja. Nah, kita kembali kepada kitab Kejadian. Dari judulnya, dari namanya, kitab Kejadian. Nah, ini diambil dari atau diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya, yaitu kitab Genesis dalam bahasa Inggris. Saya pakai warna merah saja. Genesis, yang merupakan serapan dari kitab bahasa Latin dan Septuaginta. Nah, Septuaginta ini adalah kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Indonesia, kitab ini disebut sebagai kitab Kejadian, yang merupakan terjemahan bebas dari nama kitab ini dalam versi Septuaginta Yunani, Genesis. Nama tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani Bereshith, yang secara harafiah berarti pada mulanya. Jadi mungkin waktu para penterjemah Alkitab bahasa Indonesia mencoba menerjemahkan kata ini, akan sangat panjang kalau dibilang kitab pada mulanya. Karena sebenarnya kata yang digunakan oleh orang Yahudi untuk menunjukkan kitab ini adalah kitab Bereshith atau kitab pada mulanya. Namun dalam Alkitab kita, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kitab Kejadian. Nah, saya rasa itu bukan kata yang buruk, karena juga menggambarkan bahwa dalam kitab Kejadian ini begitu banyak kejadian. Dan ini adalah kejadian-kejadian, nanti kita akan tahu kejadian-kejadian tentang permulaan-permulaan dari banyak hal yang sampai saat ini juga masih kita rasakan. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Nah, siapa penulisnya? Siapa penulis kitab Kejadian? Dan tentu kita gabungkan dengan seluruh 5 kitab pertama, kitab Pentateuch. Jadi banyak kontroversi. Kontroversi dalam artian ada orang-orang tertentu yang tidak percaya bahwa yang menulis kelima kitab pertama dari Alkitab kita adalah Nabi Musa. Nah, pandangan yang umum sebenarnya adalah Musa yang menuliskan. Namun di abad ke-17 ada orang-orang yang menolak ini. Menolak bahwa Musa lah yang menulis, dan itu dengan munculnya satu teori yang disebut sebagai kritik teks. Nah, apa ini kritik teks? Kritik teks artinya mereka mengkritik Alkitab. Mereka menganggap Alkitab sebagai firman atau buku yang tidak sempurna, yang sama seperti buku-buku lainnya harus dikritik. Jadi mereka bukan percaya kepada Alkitab, menundukkan diri kepada Alkitab, tapi justru mereka mengkritik Alkitab. Dan ini bukan orang-orang di luar kekristenan, sayang sekali. Ini justru berasal dari mereka yang mengaku Kristen, bahkan ahli-ahli teolog, bahkan mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Mereka mengkritik Alkitab. Dan teori mereka mengenai ini diperkenalkan oleh seorang yang bernama Spinoza.
Spinoza ini pada abad ke-17 memperkenalkan sebuah teori yang disebut sebagai documentary hypothesis atau hipotesa dokumentasi. Artinya, dia percaya bahwa kelima kitab pertama itu bukan ditulis oleh Musa, tapi justru ditulis oleh beberapa orang penulis yang hidup setelah zaman Musa. Jadi orang-orang ini menulis kitab-kitab ini, lalu karena ini ditulis oleh beberapa orang, lalu ada para editor. Para editor ini adalah mereka yang mengumpulkan tulisan-tulisan ini. Mereka kumpulkan, mereka satukan, lalu mereka susun sesuai dengan kronologinya. Nah, apakah ini sesuatu yang bisa kita terima? Tentu tidak. Pertama, karena tidak adanya bukti. Ini hanya hipotesa, makanya namanya hipotesa, teori. Bahwa tidak mungkin ada seorang manusia yang bisa menuliskan 5 kitab pertama. Tak mungkin. Bagi mereka itu sesuatu yang mustahil. Jadi hipotesa mereka sebagai manusia adalah harusnya ada beberapa orang. Dan ini harus cerita turun-temurun. Jadi beberapa orang ini mendengarkan cerita turun-temurun dan menuliskannya. Lalu ada yang mengumpulkan. Namun tidak ada bukti. Nggak ada bukti akurat untuk menunjukkan bahwa oh benar ada beberapa orang yang menulis, ada kaum editor yang mengedit dan mengumpulkan. Dan itu juga lebih tidak masuk akal lagi. Karena para editor, bagaimana para editor tahu kronologi kejadiannya? Bagaimana mereka bisa tahu kronologi kejadiannya? Tentu kalau mereka hidupnya jauh setelah Musa, kembali harus ada pekerjaan Tuhan untuk membuat mereka tahu kronologi kejadiannya. Kalaupun mereka dipakai Tuhan untuk mengatakan bahwa mereka mengedit dan menyusunnya sesuai dengan kronologi kejadian. Adik, tidak masuk akal. Nah, kenapa kita percaya bahwa Nabi Musa lah yang menulis kitab Kejadian? Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Tuhan sendiri. Kita membaca Matius 19 ayat 8. Tuhan kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, hukum perceraian, di mana ada hukum perceraian? Dalam kelima kitab pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus merujuk kepada hukum Taurat, dia mengatakan bahwa itu yang dituliskan oleh Musa. Markus 7 ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Dan ini terdapat dalam hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus katakan, terdapat dalam hukum Taurat. Siapa yang mengatakannya? Musa. Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa, tulisan Musa dan para nabi. Maka dari Torah dan Nabiim. Kan Tanakh, Torah, Nabiim. Dua, ada kesaksian Musa, tulisan Musa, ada tulisan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dan jawab orang itu, tidak ada bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Secara konsisten ketika berbicara tentang perjanjian lama, khususnya kelima kitab pertama yang berhubungan dengan hukum Taurat, nah itu ditujukan kepada Musa yang mengatakannya, yang menuliskannya, yang memberikan kesaksian. Lukas 20 ayat 37, tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Nah, ini tahu nas tentang semak duri? Di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini waktu Musa pertama kali dipanggil kan? Dia melihat ada semak duri yang terbakar. Dan di situ Tuhan katakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan siapa yang menuliskan itu? Siapa yang menuliskan kisah itu dalam kitab Keluaran? Musa. Katakan bahwa Musa telah memberitahukannya.
Musa yang menuliskannya supaya semua orang tahu. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Jadi di sini lebih jelas lagi. Tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Nah, ingat, lihat di sini bahwa ditulis dalam bentuk jamak. Kitab-kitab, bukan hanya satu kitab, tetapi kitab-kitab, karena ada 5 kitab. Dari segala dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dipisahkan kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, dan di awal tadi dikatakan mereka apa yang tertulis. Jadi bukan hanya disampaikan secara oral, secara mulut ke mulut, tapi tertulis, ditulis oleh Musa sendiri. Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Jadi Musa yang langsung berikan. Bukan ada orang lain yang tuliskan. Enggak. Musa yang langsung memberikan. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yohanes 7 ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Musa yang menetapkan. Menuliskannya, memeteraikannya. Dan kapan sebenarnya penetapan tentang sunat? Tentu bukan hanya dimulai waktu Musa hidup, tapi bahkan dari Abraham. Nah, nanti kita akan baca kitab Kejadian. Mulai dari Abraham, itu sudah menjadi tanda daripada umat Tuhan. Dan sunat itu kemudian dituliskan oleh Musa dan menetapkannya dalam hukum Taurat. Makanya kisah mengenai Abraham pun menjadi kisah yang dituliskan oleh Musa. Walaupun Musa tidak hidup di zaman Abraham. Kembali kita tahu, kita mengerti ajaran yang disebut sebagai pengilhaman Allah, di mana Allah mengilhamkan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul. Dalam perjanjian baru para rasul, dalam perjanjian lama para nabi. Nabi Musa menulis tentang hukum sunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dari Abraham. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Dan tentu kita tidak menyinggung apa yang terjadi dalam kisah-kisah ini. Kita hanya fokus kepada Tuhan secara konsisten mengatakan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam hukum Taurat itu ditulis, diberitahukan, disampaikan oleh Musa langsung, bukan melalui orang lain, bukan ada banyak penulisnya. Musa. Makanya di zaman tersebut lebih-lebih karena Tuhan Yesus hidup di antara orang Yahudi, maka ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini, mereka sangat memahami apa yang dia maksudkan. Karena di kalangan orang Yahudi, mereka sangat percaya bahwa yang menulis 5 kitab pertama adalah Musa sendiri. Jadi Tuhan Yesus ketika katakan Musa yang tulis, mereka paham, mereka tahu. Oh, memang betul Musa yang tulis. Jadi kita tidak pergi mengkritik Alkitab sehingga kita tidak tahu. Kita datang kepada Alkitab sendiri. Siapa penulis 5 kitab pertama? Musa. Oke. Jadi dalam ayat ini memang Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa secara langsung, kata per kata, ya kan? Tuhan Yesus tidak bilang itu. Namun ketika Tuhan mengatakan bahwa Musa mengatakan dalam hukum Taurat, orang-orang Yahudi paham betul bahwa hukum Taurat yang dimaksudkan adalah kelima kitab pertama, yaitu Pentateukh. Oleh karena itu kita percaya kepada perkataan Tuhan bahwa kitab Pentateukh ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab Pentateukh termasuk di dalamnya kitab Kejadian. Lalu kita tanya, kayak mana caranya Musa menulis tentang penciptaan? Kan Musa belum ada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya Musa menulis tentang Abraham, Ishak, dan Yakub? Bagaimana caranya Abraham menulis tentang Nuh? Musa belum hidup. Bagaimana caranya? Nah, kembali, pengilhaman Allah. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah melalui pewahyuan Allah. Jadi hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh Musa, itu dituliskan melalui pengilhaman Allah. Hal-hal yang dia lihat secara langsung, dia tuliskan secara langsung. Oke? Nah, kapan Musa menulisnya? Nah, karena kita percaya bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa, maka penulisan kitab Kejadian terjadi pada masa hidup Musa, yakni antara tahun 1525 sampai 1405.
sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi harus selalu diingat hitungnya mundur. Oke, bukan maju. Tahunnya itu mundur. Jadi tahun 1525 sampai 1405. Kayak gitu hitungannya. Jadi mundur. Oke. Sebelum Masehi. Nah, dari segitu panjangnya umurnya Musa, di mana poin ketika Musa menulisnya? Nah, ini adalah suatu hal yang kita tidak bisa yakin pasti yang mana. Ada yang menulisnya sesaat sebelum dia meninggal, dalam artian mereka sudah sampai ingin menuju tanah perjanjian. Oke. Tapi ada yang juga percaya bahwa bahkan sebelum dia memimpin orang Israel, sebagian sudah dia tulis mengenai penciptaan, mengenai nenek moyang mereka Abraham. Lalu sepanjang perjalanan dia menulis juga perjalanan mereka semuanya dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan itu lebih pastinya dia tulis ketika mereka sedang berada di seberang Sungai Yordan, sebelum menyeberang, sebelum dia mati. Karena kitab Ulangan adalah kitab yang mengulang cerita dan mengulangnya dari sisi teologis, di mana Musa sedang mengajar mereka, menceritakan kembali kepada mereka apa yang sudah terjadi dan mengambil pelajaran daripada itu. Nah, kitab Ulangan adalah salah satu kitab yang sangat bagus. Nanti suatu hari kita akan pelajari. Oke, jadi yang mana satu di tahun yang keberapa kita tidak terlalu pasti, namun karena penulisnya adalah Musa, di antara tahun 1525 sampai 1405 lah dia menuliskannya. Oke. Nah, cakupan kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian kita akan membaca dan melihat kejadian-kejadian yang terjadi mulai dari permulaan, yaitu penciptaan segala sesuatu, sampai kepada kematian tokoh penting, yaitu Yusuf. Jadi nanti dari pendahuluan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai nanti ada seorang tokoh namanya Yusuf. Nah, jadi sampai disitulah cakupan dari kisah yang terdapat dalam kitab Kejadian. Di dalamnya terdapat sejarah kehidupan para nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalamnya terkuak segala permulaan dari apa yang kita rasakan saat ini, termasuk permulaan dari dosa. Jadi segala apa yang kita lihat di zaman sekarang, kapan dia dimulai? Dari kitab Kejadian. Bahkan termasuk kondisi kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, kita perlu tahu ini. Kok kita manusia ini berdosa? Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Kenapa sekarang ini begini? Nah, kita bisa lihat itu dari kitab Kejadian. Supaya kita tidak bertanya. Dan kita lebih bisa membuat diri kita lebih layak di hadapan Tuhan. Jadi cakupan kitab ini semakin lama semakin menyempit. Pemilihan konten yang tercakup dalam kitab Kejadian menunjukkan tujuan dari sang penulis ilahi untuk menyingkapkan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam relasi Allah dengan manusia. Oke, jadi ini ditulis oleh John Davis. Ya, jadi dia bilang menyempit dalam artian dari keseluruhan Allah menciptakan segala sesuatu sampai mengerucut nanti kepada umat pilihan Allah. Nah, itu nantinya sampai kepada kehidupan Yusuf dan keturunan dari Abraham yang akan menjadi sebuah bangsa yang akan dimulai nantinya di kitab Keluaran. Dan dari situ juga Tuhan juga sedang menceritakan tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antara dia dengan manusia. Nanti kita akan tahu ada namanya perjanjian kerja, lalu ada namanya perjanjian anugerah. Nah, dua perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk menunjukkan hubungannya dengan manusia itu seperti apa. Lalu ada juga nanti perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Yakub. Bagaimana perjanjian ini? Yaitu menunjukkan hubungan atau prinsip dasar hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana supaya manusia ini mempunyai hubungan dengan Allah? Itu nanti kita akan lihat. Oke. Nah, tujuan dari penulisan kitab Kejadian, dari isinya kita temukan bahwa tujuan dari penulisan kitab Kejadian adalah pertama, untuk menunjukkan permulaan dari segala sesuatu, penciptaan dunia beserta segala isinya termasuk manusia,
permulaan kehidupan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, pernyataan akan kasih Allah yang menyelamatkan, permulaan hubungan Allah dengan manusia berdosa. Jadi pertama Allah akan ciptakan manusia, lalu nanti hubungan mereka menjadi retak, dan bagaimana hubungan mereka dikembalikan dari awal, dari mulanya. Kedua, untuk menunjukkan sifat keberdosaan manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Dimulai dengan sebuah perjanjian kerja kepada manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Nah, kita akan melihat itu lebih detail nanti ketika kita terus mempelajari kitab Kejadian. Untuk menunjukkan sifat kasih Allah yang telah ada sejak permulaan, di mana Ia menjanjikan juru selamat bagi umat manusia. Perjanjian anugerah dimulai untuk keselamatan umat manusia dan untuk menunjukkan murka Allah atas keberdosaan manusia yang tidak mau bertobat. Jadi di sini juga digambarkan kepada kita bagaimana kasih Allah kepada kita, dan di saat yang sama murka Allah kalau kita tidak mau menerima kasih-Nya. Untuk menunjukkan pilihan Allah akan umat Israel dari mulanya melalui Abraham. Nah, ini sangat penting, terlebih di zaman sekarang ketika kita melihat negara Israel, bagaimana kita memandang negara Israel zaman sekarang ada di sini, di permulaannya. Kita harus kembali kepada permulaan bagaimana Allah memilih bangsa Israel. Nah, itu terdapat dalam kitab Kejadian. Makanya kalau banyak orang Kristen tidak paham mengenai Israel zaman sekarang, itu pertama-tama karena kita tidak paham tentang kitab Kejadian. Makanya mempelajari kitab Kejadian itu sangat penting supaya kita jangan salah dalam berpikir dan dalam bertindak. Kelima, untuk menunjukkan penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi umatnya yang dikasihi. Jadi kita juga akan melihat kasih Allah yang begitu besar yang menolong umatnya. Oke, dari tujuan-tujuan ini kita dapat melihat pentingnya mempelajari kitab Kejadian. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa mempelajari kitab ini sangat penting. Pertama, karena kitab Kejadian memberikan kita dasar akan segala fakta kehidupan yang kita alami saat ini. Mulai dari dunia ini sampai kepada tentang kita, umat manusia. Lalu doktrin-doktrin penting dalam kitab suci terdapat dalam kitab Kejadian. Contohnya tentang kejatuhan manusia dalam dosa, keselamatan dan pembenaran daripada Tuhan. Janji akan Mesias ada dalam kitab Kejadian. Tuhan Yesus Kristus. Pribadi dan karakter Allah, seperti apa Allah itu. Dan mengenai bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dalam kitab Kejadian kita melihat permulaan dari segala sesuatu, universal, segala sesuatu dalam dunia. Sistem-sistem di bumi dan di luar angkasa, kehidupan, pernikahan, dan keluarga. Ini menjadi dasar prinsip yang harus kita pahami. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Apa itu pernikahan? Apa itu keluarga? Tentang yang baik dan yang jahat. Tentang bahasa, kenapa begitu banyak bahasa? Budaya, bangsa-bangsa, bahkan agama dan lain sebagainya yang kita lihat hari-hari ini. Hal-hal ini bisa kita temukan dalam kitab Kejadian. Kita bisa pelajari bagaimana semuanya ini dimulai. Makanya Martin Luther menulis, saya memohon dan dengan setia memperingatkan. Jadi dia betul-betul mau memberitahukan kepada kita, setiap orang Kristen yang saleh untuk tidak tersandung pada kesederhanaan bahasa dan kisah-kisah yang akan sering dijumpainya di sana, yaitu dalam kitab Kejadian. Artinya jangan merasa bahwa ini hanya sebuah cerita. Ini hanya cerita aja. Bagaimana kita kalau membaca kitab Kejadian? Maka kita merasa ini hanya cerita tentang Abraham, cerita tentang Yakub, cerita tentang Yusuf, cerita tentang Nuh, cerita tentang Adam dan Hawa. Apakah kita hanya berpikir ini sebuah cerita? Martin Luther katakan, jangan sampai kita tersandung dan berpikir bahwa ini hanya kisah saja. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa ini dongeng sebelum tidur. Makanya kita yang sudah dewasa secara khusus sangat penting untuk ikut kelas bedah ini, untuk mempelajari kitab Kejadian. Karena waktu kita di sekolah minggu, kita sebut ini sebagai cerita Alkitab. Kita lebih menceritakan saja cerita, ini kisahnya seperti ini.
Tapi ketika kita sudah dewasa, kita mau melihat lebih daripada itu. Lebih dari hanya sekedar kisah. Makanya Martin Luther lanjutkan, ia atau kitab ini tidak boleh meragukan bahwa betapapun sederhananya kisah ini, semua itu adalah perkataan, pekerjaan, penghakiman, dan perbuatan dari keagungan, kuasa, dan hikmat Allah yang tinggi. Ada terdapat begitu dalam dan kayanya pelajaran bagi kita dalam kitab Kejadian. Kita akan melihat banyak kisah, tapi kisah-kisah ini bukan dongeng. Ini dituliskan bagi kita dengan tujuan supaya kita pelajari dan kita pahami, kita mengerti betapa dalamnya perkataan, pekerjaan, penghakiman, dan perbuatan dari keagungan, kuasa, dan hikmat Allah yang tinggi. Ini harus menjadi suatu hal yang harus kita ingat supaya kita terus bisa mengikuti pembelajaran kitab Kejadian. Semangat, aku mau tahu lebih banyak apa sih yang Tuhan mau beritahukan kepadaku, bahkan melalui kitab Kejadian. Ya. Jadi kalau kita mau membuat outline-nya dari isi kitab Kejadian, maka bagian pertama kitab Kejadian adalah pengantar dan mengatur latar belakang untuk bagian selanjutnya. Garis besar kitab Kejadian berdasarkan struktur ini adalah sebagai berikut. Nah, ini saya ambil dari tulisannya Dr. Constable. Okay. Dan dia membuat pembagian ini, saya rasa ini adalah pembagian yang cukup baik, sehingga saya muat saja di sini. Pendahuluan yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 3. Lalu ada generasi-generasi di langit dan di bumi. Lalu ada generasi-generasi Adam, generasi-generasi Nuh, generasi-generasi anak-anak Nuh, generasi-generasi Sem, keturunan Terah, keturunan Ismail, keturunan Ishak, generasi-generasi Esau, dan 12 keturunan Yakub. Ini yang menjadi garis-garis besar dari apa yang akan kita baca dalam kitab Kejadian. Oke? Mari kita istirahat 10 menit. Kita balik jam 7.57 kalau di jam ini. Oke? 7.57. 10 menit sebelum kita masuk ke dalam ayat per ayat. Oke, jadi segala ikan-ikan dan unggas di hari kelima. Lalu di hari keenam ada segala binatang dan makhluk hidup yang melata, manusia, laki-laki, dan perempuan. Jadi semua binatang dan juga ada manusia, laki-laki, dan perempuan Tuhan ciptakan di hari keenam. Oke, lalu hari ketujuh ada hari peristirahatan, hari Sabat. Oke, Tuhan menguduskannya. Oke, dan ini ada sebuah kutipan dari seorang yang mengatakan kisah penciptaan bersifat teosentris, bukan berpusat pada makhluk. Teosentris artinya berpusat pada Tuhan. Oke, theos, sentris, sentral. Jadi berpusatnya pada Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Sang Pencipta dengan membesarkan Dia melalui keagungan tatanan yang diciptakan. Perikop ini bersifat doksologis dan juga didaktis, himne dan juga sejarah. Allah adalah subjek gramatikal dari kalimat pertama dan terus menjadi subjek tematik di sepanjang kisah ini. Artinya ketika kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya, kita hanya melihat kemuliaan Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Oke. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari segala ciptaannya. Beberapa poin yang kita dapat dalam penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ini. Pertama, dijadikan dalam gambar dan rupa Allah. Dan ini bukan secara fisik ya, karena Allah tidak mempunyai tangan, Dia tidak mempunyai kaki. Allah adalah roh. Nah, itu kita akan tahu dalam firman Tuhan bahwa Allah itu roh. Jadi Allah tidak punya tangan, Dia tidak punya kaki. Tapi apa maksudnya gambar dan rupanya? Sesuatu yang rohani.
mengenai hikmat, kekudusan, keadilan, kebenaran, kebaikan, kasih. Hal-hal inilah yang Tuhan maksudkan bahwa kita ini ketika Tuhan ciptakan, Dia ciptakan kita memiliki karakter-karakter seperti ini. Oke. Lalu ketika Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita untuk berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Dan berkuasa tentu bukan berarti bahwa kita merusak dan seenak kita. Oke. Apalagi waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan oleh Tuhan segala sesuatu sungguh amat baik. Artinya dalam diri manusia belum ada dosa. Sehingga ketika manusia berkuasa atas semua ciptaan, dia berkuasa dengan kasih. Dia merawat, dia menjaga, dia pelihara. Nggak seperti manusia sekarang yang berdosa, yang kerjanya hanya merusak saja. Oke. Lalu dimaksudkan untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi sebelum bahkan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mau manusia untuk berkeluarga, oke, beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Jadi dan ada juga beberapa fakta yang kita lihat, yaitu pada mulanya manusia hanya memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ayat tadi ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi manusia pada mulanya tidak makan binatang. Oh, jadi sekarang harusnya kita vegetarian, kan? Wah, dalam Alkitab harusnya manusia itu vegetarian, nggak boleh makan daging. Jadi, oke, mulai besok rindu tak boleh makan daging babi, oke? Oke, ini dibilang kan, manusia hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Kamu boleh makan mangga, boleh. Makan nangka, boleh. Makan ikan, tak boleh. Oke? Jadi vegetarian. Pak Simamora, apakah ini mengajarkan kita vegetarian? Enggak. Terus bagaimana itu? Kenapa kita boleh makan daging? Padahal di sini hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Setelah jatuh dalam dosa. Nanti kita akan lihat setelah jatuh dalam dosa, betul. Karena sebelum jatuh dalam dosa, kalau kita mau pikir mungkin kemungkinan yang paling besar adalah karena manusia belum membutuhkan energi dari protein. Kenapa? Karena segala sesuatunya masih amat baik. Manusia tidak perlu energi untuk mencangkul. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan begitu subur. Sementara ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan kutuk tanah. Tuhan bilang dengan jerih payamu engkau akan menghasilkan makanan. Dan ketika manusia membutuhkan jerih payah, dia membutuhkan tenaga, dia butuh protein untuk dimakan. Dan protein ini berasal dari hewan, dari daging. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana Tuhan menunjukkan perbedaan. Kalau di sini kita lihat di ayat 30 bahkan binatang saja hanya makan tumbuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi singa pun tak makan daging. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia berubah sehingga semuanya saling menyerang. Dan bahkan nanti kita tahu di zaman Nuh Tuhan katakan, ketakutan akan engkau akan kuberikan kepada binatang. Artinya mulai dari situ manusia akan memburu binatang. Binatang akan lari dari manusia atau menyerang balik. Makanya sekarang kan makin orang sadar setelah mempelajari tentang binatang, mereka tahu binatang itu sebenarnya pada dasarnya takut manusia. Tapi kenapa ada binatang yang menyerang manusia?
Itu bukan karena dia merasa hebat, bukan. Karena dia merasa takut. Daripada dia yang diserang, dia serang balik. Dia serang duluan. Nah, dia mau lari sebenarnya, tapi dia serang saja daripada dia yang mati. Nah, itu makanya kita manusia mempunyai kalau dibilang bahwa kita mempunyai satu sesuatu yang membuat binatang takut, itu memang berasal dari Tuhan. Kayak kalau ada fenomena-fenomena di mana ada binatang yang lari dari manusia, itu adalah fenomena yang benar, bisa terjadi karena Tuhan memang membuat sedemikian rupa. Tapi jangan bodoh ya. Nanti kamu lihat anjing gila di sana, dia pasti lari sama aku. Aku dekati dia. Jangan ya. Berhikmat juga, berhikmat. Karena kamu tahu dia gila. Dia takut pun tapi dia gila kan? Dia bisa nyerang kamu. Oke. Jadi itulah kenapa manusia pada awalnya seolah vegetarian, tapi bukan berarti bahwa sekarang kita vegetarian. Oke, berhikmat. Tuhan bilang sama kita, sekarang kamu harus bekerja keras, makan itu daging. Oke, dan semakin kesini juga semakin sadar manusia bahwa diet yang terbaik. Kalau kita membaca tentang artikel-artikel mengenai diet, tahu diet yang terbaik apa? Diet protein. Artinya hanya makan protein. Bukan protein dari sayuran, ada protein dari sayuran. Tapi yang terbaik adalah protein dari hewan. Makanya kalau mau sehat, lebih banyak makan daging, khususnya daging merah, daripada makan karbohidrat, nasi, bahkan sayur, bahkan buah. Kenapa? Karena tubuh kita setelah jatuh dalam dosa, Tuhan mau makan daging. Ayo, jadi itulah alasannya. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan amat baik, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau kita berbicara pun mengenai hati manusia, kalau guru saya sering gambarkan, hati manusia ketika Allah ciptakan itu putih, polos. Tidak ada dosa, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Hanya nanti ketika jatuh ke dalam dosa, hati manusia menjadi hitam, gelap. Tapi sebelum itu, hati manusia pun penuh dengan kebaikan. Oke? Dan kita mau katakan bahwa nanti ketika Tuhan selamatkan kita dari dosa, kita akan dikembalikan ke sana, ke posisi permulaan. Makanya nanti kalau kita membahas tentang akhir zaman, mengenai langit dan bumi yang baru, maka kita akan tahu ketika di langit dan bumi yang baru, maka ini adalah hati kita, hati yang suci, yang kudus, yang dikatakan Tuhan sungguh amat baik. Dan suasananya juga demikian. Bahkan di milenium, di tahun 1000 tahun ketika Tuhan memerintah di atas bumi, dikatakan dalam Alkitab bahwa binatang-binatang akan tidur bersama, tidak ada yang saling menggigit, sama seperti di Taman Eden. Itulah situasi yang begitu indah. Oke, jadi kesimpulannya dari kejadian 1 ini kita belajari, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu pada mulanya dengan penuh kuasa dan penuh kasih. Ia memberikan kita manusia tempat yang paling tinggi agar kita memiliki persekutuan yang baik dengannya. Mari kita lebih mengasihi Tuhan, Sang Pencipta kita, dan hidup menurut apa yang berkenan kepadanya. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu luar biasa, dan kita manusia ditempatkan di posisi yang begitu istimewa di antara semua ciptaan lainnya, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya kalau kita membaca Pengkhotbah 12 ayat 1, dikatakan di sana, ingatlah akan Penciptamu. Selalu ingat bahwa aku ini adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan ciptakan aku begitu baik, maka aku harus kembalikan kepada Tuhan. Aku harus hidup bagi Tuhan. Aku harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia, menjaga hidupku kudus di hadapan Tuhan dengan setia. Hanya dengan itulah aku sungguh bisa melihat dan mengerti betapa besarnya Tuhan dalam Dia menciptakan dunia ini. Oke, ada pertanyaan bagi kita? Ya, Pak Simamora. Kita nggak tahu, pertanyaan Pak Simamora mungkin bagi kita yang di Zoom tak dengar. 24 jam itu ketika Tuhan ciptakan itu untuk setiap halnya itu berapa waktunya, apakah kling gitu terjadi atau bagaimana? Kita itu tidak tahu bagaimana, karena yang pastinya satu hari itu 24 jam.
Mau setiap hal itu berapa menit, nah kita nggak dikasih tahu. Yang pastinya dalam 24 jam itu semuanya jadi. Dan jadi dalam keadaan sempurna, baik. Kalau dia tumbuhan, berarti dalam keadaan dia bisa digunakan, bisa dipetik, bisa dimakan. Seperti itu. Oke? Jadi kalau tanya lebih detail lagi berapa menit untuk satu pohon jadi dewasa, nah itu kita nggak diberitahu. Hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak perlu berspekulasi lah. Cuman ya bisa jadi langsung kling, atau seperti ada juga di film-film yang dia kita lihat cepat aja tumbuh udah besar dia kan. Gitu. Ada juga mungkin seperti itu. Kita nggak tahu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Ibu Sigalinggik. Bahasa Ibrani. Bagaimana penulisan namanya? Oke. Baik. Pertanyaan Ibu Sigalinggik bagi kita yang ada di Zoom mengenai nama daripada kitab-kitab. Contohnya 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu namanya ya kan. Lalu kalau dalam bahasa Batak katanya ada Musa 1, Musa 2, Musa 3 kayak gitu kan. Lalu bagaimana dengan bahasa asli? Nah, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Ibrani, penggunaan yang mereka gunakan adalah kata pertama. Seperti kitab Kejadian, kata pertamanya adalah pada mulanya. Itu dalam bahasa Ibrani Bereshith. Jadi mereka sebut ini sebagai kitab Bereshith. Nah, yang bagaimana atau mana yang benar penamaannya? Ya kan begitu. Sayangnya waktu Tuhan berikan kitab Musa, atau waktu Musa menulis kitabnya, dia nggak kasih nama. Makanya bagi orang Yahudi sebenarnya 5 kitab pertama ini pada mulanya itu satu kitab. Enggak 5 dia. Satu kitab. Cuman kita kemudian orang Yahudi pisahkan untuk apa? Untuk supaya bisa lebih mudah dipelajari. Kemudian juga waktu Musa menulis yang enggak ada ayat-ayat. Ini kan pembagian ayat ini ada? Enggak ada, itu enggak ada. Ini dibagi oleh manusia berikutnya, orang-orang Yahudi, untuk mempermudah kita pelajari, kita baca. Lalu nggak ada juga seperti judul-judul perikopen. Seperti di sini kan, kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia ada Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu di perikopen pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7. Itu nggak ada juga. Ini ditambahkan dari penterjemah Alkitab, supaya kita kembali tahu, oh dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7 Tuhan berbicara tentang ini. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa penamaan kemudian dalam bahasa masing-masing itu kesepakatan masing-masing. Dan terjadilah dalam kitab bahasa Batak, mungkin mereka nggak tahu entah apa alasan mereka, tapi mereka bilang oh karena ini adalah kitab Musa yang pertama ya Musa 1, kitab Musa yang kedua ya Musa 2, Musa 3, Musa 4, mungkin begitu. Kitab itu adalah ditulis oleh Musa, makanya mereka bilang Musa 1, Musa 2, Musa 3 gitu. Kenapa enggak bahasa Indonesia bukan Musa 1, Musa 2 tapi kitab Kejadian? Nah, pertama duluan kitab bahasa Indonesia, baru kitab bahasa Batak. Iya, kalau sejarahnya duluan kitab bahasa Indonesia, baru ada kitab bahasa Batak. Nah, jadi kalau dibilang kenapa bahasa Indonesia enggak ikuti bahasa Batak, sebenarnya salah urutan. Harusnya bahasa Batak, kenapa nggak ikuti bahasa Indonesia? Itu pertama. Tapi kedua, nggak mesti diikuti. Nggak ada yang mesti diikuti karena bukan dasarnya. Nggak ada dalam Alkitab penamaan. Nggak ada penamaan sama sekali. Iya. Jadi tergantung kita mau namakan apa, kesepakatan bersama kayak gitu. Ya. Nah kalau dibilang pun Musa 1 ya benar juga, karena kitab Musa yang dituliskan yang pertama gitu kan. Kalau dibilang kitab Kejadian benar juga. Kalau dibilang Bereshith benar juga. Jadi nggak ada yang salah. Kecuali kalau dia bilang kitab apa Yusuf pertama, itu sudah jelas salah karena penulisnya adalah Musa bukan Yusuf. Gitu. Oke? Jadi nggak ada benar nggak ada salah lah dalam hal ini. Karena memang pada dasarnya tidak ada namanya. Oke? Ada lagi? Pertanyaan yang sangat bagus ya supaya kita tidak bertanya-tanya kan, kenapa di sini Kejadian, kenapa di sana Musa 1, jangan-jangan di tempat lain ada lagi namanya yang lain. Bahasa Inggris juga Genesis. Jadi beda-beda nama. Tapi ya karena memang tidak ada namanya pada awal.
Dalam bahasa Mandarin saya nggak tahu apa ya. Bahasa Nias juga saya nggak tahu apa. Nanti mungkin saya cek juga. Apa namanya? Menarik. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kita yang ada di Zoom mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari kita, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kami semua supaya kami bisa mengerti pembelajaran apa yang sudah kami pelajari daripada pasal pertama dari kitab pertama daripada firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa sungguh melihat betapa besarnya Engkau, betapa berkuasanya Engkau Tuhan menciptakan segala sesuatunya yang kami lihat dan yang kami nikmati ini, bahkan dengan segala kuasa-Mu, dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau ciptakan kami manusia dalam gambar dan rupa-Mu. Tentu Tuhan, di pasal-pasal berikutnya kami akan lihat betapa kami manusia adalah manusia yang tidak bersyukur. Kami justru berdosa terhadap Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami untuk datang kembali kepadamu sebagai Tuhan, sebagai Sang Pencipta kami. Sehingga kami Tuhan semakin tahu siapa Engkau, semakin mengenal juga siapa diri kami, dan semakin memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Kasih dan tolong kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan, dan sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami Tuhan sampai rumah dengan selamat. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.